Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nirat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat, adik-adik dan anak-anakku, para generasi muda rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di siang hari yang mulia ini, setelah pagi hari tadi kita melaksanakan sholat Idul Adha, merayakan Idul Adha, atau sebagian saudara-saudara kita ada yang kemarin termasuk di Saudi Arabia. Hari ini kita hadir di sini dari berbagai penjuru, ada yang dekat, ada yang jauh. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang indah, yang megah, kebanggaan kita semua, semakin menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lihat masjid yang luar biasa ini, semakin kita cinta kepada Allah. Ya Allah, luar biasa. Melihat masjid yang seperti ini saja begitu kita terpesona, bagaimana nanti kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Oleh karena itu, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada siang hari ini kita berada di sini. Wabil khusus saya pribadi mengucapkan terima kasih pada para pengurus khususnya yang menjadi wasilah sehingga bisa hadir di tengah-tengah hadirin. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Di antara sekian banyak teladan yang bisa kita ambil dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, satu di antaranya adalah teladan dalam hal doa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya doa untuk keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Terus-terusan doa kepada Allah di Baitul Maqdis, ya Allah, berikan aku keturunan yang soleh. Setelah sekian lama Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, maka Allah berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya seorang anak yang halim. Halim diantara maknanya adalah yang sangat sabar. Ada juga ulama memberikan penafsiran maknanya adalah lebih dari soleh. Berapa lama Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim ini? Dalam salah satu ayat Al-Quran, di situ kita bisa membaca firman Allah dan pujian atau doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku, menganugerahkan kepadaku Ismail dan Ishak. Dalam tafsir Jalalain, Nabi Ibrahim diberikan keturunan oleh Allah ketika Nabi Ibrahim berusia 99 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Dan Nabi Ibrahim diberikan putra
dianugerahi keturunan yang bernama Nabi Ishak ketika beliau berusia 112 tahun. Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, berkaitan dengan doa ini di antaranya saya ingin mengingatkan kembali apa makna dari doa. Definisi doa itu dirumuskan oleh ulama, tolabul fi'li minal adna ilal a'la. Terjemah bebasnya, permohonan dari yang terendah lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Jadi ketika kita doa, kita ini rendah kita ini minta kepada siapa? Allah yang lebih tinggi. Kemudian apa sebetulnya makna dari doa? Ad-doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Bahkan disebutkan oleh Nabi, ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Bahkan dalam riwayat lain kata Nabi, ad-doa silahul mukmin. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Sehingga hadirin, bicara tentang doa bukan hal yang remeh-temeh, bukan hal yang sepele. Bahkan kalau kita ini terdiri dari jasmani dan rohani, maka dalam ikhtiar ada ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Ikhtiar lahir dengan sekolah, bekerja dan sebagainya. Ikhtiar batin dengan doa. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa lembaga atau beberapa ulama yang telah menjadi jalan saya memperoleh ilmu. Misalnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, doa itu adalah merupakan ibadah. Maka ketika doa itu sesuatu yang penting, dulu ketika saya belajar di IAIN Bandung, sekarang jadi UIN Bandung, di antara dosen saya mengajarkan doa itu sampai dibahas satu semester. Mata kuliahnya epistemologi doa, atau bahasa Arabnya usulud doa. Sampai dibahas seperti itu. Ternyata doa itu luar biasa. Kemudian doa itu merupakan perbandingan dari usaha yang kita lakukan. Bahkan hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering mendoakan sahabat-sahabatnya. Nah, kaitannya dengan doa kita, khususnya untuk keturunan, maka diantaranya doa yang tadi, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh. Dalam ayat lain doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu doa Nabi Zakaria. Doa Nabi Ibrahim yang lain, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian dulu saya pernah memperoleh ilmu dari Al-Maghfurlah Profesor Dr. Jawad Dahlan. Ketika saya dulu pernah ngajar di salah satu lembaga di Bandung, salah satu lembaga pendidikan di Bandung, dulu pernah ketika acara halal bihalal guru, Prof. Jawad Dahlan memberikan ilmu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering mendoakan cucunya. Apa doanya? Sambil dicium ubun-ubunnya, kemudian mendoakan, Allahumma arhamhu fa inni arhamhu. Ya Allah, sayangi dia karena aku menyayanginya. Ini doa yang luar biasa hadirin. Kalau punya anak laki-laki, maka Allahumma arhamhu fa inni arhamhu. Kalau untuk anak perempuan, karena ini bukan Al-Quran, ini hadis Nabi, silakan untuk merubah dhamirnya. Allahumma arhamha fa inni arhamha. Tapi kalau tidak mau merubah dhamirnya juga nggak apa-apa. Mau laki-laki mau perempuan tidak akan dirubah, dipersilahkan. Tapi kalau mau dirubah untuk hadis ada kelonggaran ketika mendoakan anak sambil dicium Bapak Ibu ya, ubun-ubunnya, Allahumma arhamhu fa inni arhamhu, dicium.
itu doa dari orang tua kepada anaknya. Bahkan Nabi juga jauh-jauh hari ketika dulu Nabi masih hidup sering mendoakan para sahabatnya. Di antaranya ada sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi, yaitu sahabat Nabi Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika beliau masih usia remaja didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan, fahamkan dia dalam agama, dan anugerahkanlah, ajarkanlah kepadanya at-ta'wil, tafsir, sehingga beliau jadi ahli tafsir. Sayyidina Anas bin Malik didoakan oleh Nabi sehingga dengan doa Nabi umurnya panjang, hartanya banyak, anaknya pun banyak. Ini dari manfaat doa, sehingga tidak boleh sembarangan ya, ketika kita bicara. Sampai pun ketika misalnya anak satu hari barangkali karena kenakalan anak, kemudian kita jengkel, jangan sampai keluar kata-kata yang jelek. Khawatir ketika keluar kata-kata yang jelek, justru itu didoakan dan diaminkan oleh malaikat. Walaupun kita kesal, keluarkan kata-kata yang baik. Misalnya, cing soleh, cing bager, dan sebagainya. Bahkan kita mungkin pernah mendengar salah seorang imam Masjidil Haram yang terkenal, Imam Sudais, itu ketika ibunya marah, kemudian justru mengeluarkan kata-kata yang baik. Kalau bahasa kita barangkali, cing jadi imam di Masjidil Haram, dan ternyata betul. Maka ketika kita doa, boleh kita doa sendiri ya. Termasuk di antara ulama, salah seorang pendiri dari Yayasan Darul Hikam Bandung, dulu saya pernah ngajar di sana, Al-Maghfurlah Kiai Haji Hasbullah Hafizi, saya biasa menyebutnya Eyang Apa, dulu pernah mengajarkan, baca katanya doa ini di akhir sujud ketika sholat tahajud, dan terbukti putra putrinya sukses, soleh dan sukses. Maka mudah-mudahan ketika saya sampaikan ini jadi pahala buat beliau juga. Apa doanya? Allahumma barikli fi umri wa barikli fi zuriyati wa barikli fi jihadi. Pondoknya Bapak Ibu gampil tiasa. Allahumma barikli fi umri wa barikli fi zuriyati wa barikli fi jihadi. Ya Allah, berkahilah umurku, berkahilah keturunanku, dan berkahilah jihadku. Itu doa yang pernah diberikan oleh Eyang Apa, pendiri Yayasan Darul Hikam Bandung, ketika saya dulu pernah sebagai salah seorang guru di sana. Dan itu terasa hadirin ketika kita mengamalkannya. Nah, tadi ada beberapa doa yang sudah saya sampaikan. Ini meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, kita sendiri yang berdoa. Yang kedua, kita minta doa dari orang lain. Karena bisa jadi ketika kita berdoa ada yang menghalangi, ada hijab, ada dosa. Karena azanbu mayuhjibukallah, dosa adalah sesuatu yang menghijab engkau. Maka kita minta doa kepada orang lain. Nyuhunkeun dorongan doa, seluruh bahasa Sunda mah. Apakah ini diajarkan? Diajarkan. Dalam satu riwayat kata Nabi, aksiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Perbanyak minta doa kepada orang lain karena engkau tidak tahu dari mulut yang mana doa itu dikabulkan. Terlebih kepada orang tua. Orang tua itu keramat dunia kita, keramat hidup kita. Terlebih ibu kita. Apalagi orang tua, Bapak Ibu, sebetulnya tanpa diminta pun itu selalu mendoakan. Pengalaman saya ketika minta doa kepada orang tua, mah doakeunnya. Apa jawaban orang tua? Teu minta ge kumaha mah geus didoakeun. Ya. Bahasa orang tua seperti itu. Apalagi kalau kita minta, apalagi kalau kita bukan
bukan nyogok ya, masa orang tua nyogok. Kita memberi kepada orang tua, mah aya rezeki doakeun. Apalagi kalau seperti itu, doanya tambah-tambah lagi dari orang tua. Nah, kemudian kita juga minta doa dari siapa? Dari orang tua kita yang lain. Kalau yang belum berumah tangga, maka doa yang lain dari orang tua yang lain adalah doa dari guru kita. Cerita-cerita dari pesantren, ada santri yang biasa-biasa ngajinya, tidak kelihatan pinter, tapi dengan doa dari gurunya sukses. Bahkan ada salah seorang ulama menceritakan, ada seorang murid di salah satu pesantren, santri didoakan oleh kiainya, salah satunya adalah dengan doa supaya dibukakan futuhal arifin. Disebutkan oleh gurunya namanya, Allahumma ftah li, siapa? Kalau pakai bahasa Arab li fulan, Allahumma ftah li fulan. Atau kalau bahasa kita, ya Allah bukakanlah untuk si anu. Sebutkan namanya, Allahumma ftah li fulan bi futuhil arifin. Ulama yang pernah menjelaskan seperti itu memberikan bukti orang yang didoakan oleh gurunya tersebut berhasil. Ketika dia sudah keluar dari pesantren, dia jadi orang berhasil, dia mimpin pesantren juga. Padahal kelihatannya ketika di pesantren biasa-biasa saja. Apalagi kalau di pesantren sudah hebat, menonjol, ditambah doa dari gurunya. Maka khidmat kepada guru sesuatu yang penting di pesantren itu. Karena kalau tidak ridho guru, begitu juga orang tua, itu akan berpengaruh. Ya. Minta doa dari guru. Saya pernah merasakan, mudah-mudahan ini sebagai berkah dari doa guru juga, ketika beres sholat Idul Fitri di beberapa tahun yang lalu, keliling guru saya, almarhumah Mama Kiai Haji Asep Dimyati, pendiri Pondok Pesantren Al-Quran Ar-Rahmah di Bandung, keliling beliau dan mendoakan setiap murid-muridnya pada saat didoakan kurang lebih 5 menit itu Bapak Ibu, didoakan sampai diusap, ya Allah, diusap sama guru seperti diusap sama orang tua. Punggung kita diusap, kepala kita diusap sampai didoakan, ya luar biasa ini. Makanya mudah-mudahan setiap kita menyampaikan ilmu, guru-guru kita juga dapat barokahnya, dapat pahalanya dari apa yang kita sampaikan. Minta dorongan doa dari guru kita. Nah, yang sudah menikah, minta juga dorong doa dari mertua. Mertua juga adalah orang tua, hanya istilah kita mertua. Nah, inilah diantaranya Bapak Ibu sebagai ikhtiar batin kita. Karena dengan batiniah kita, ikhtiar batin kita, maka insya Allah ikhtiar lahir kita itu menjadi seimbang. Hanya ini sebagai terakhir yang ingin saya sampaikan, hanya kita ini terkadang ketika berdoa masih kurang fokus, masih kurang khusyuk, masih kurang tertib. Saya sebagai salah seorang guru agama di Kabupaten Bandung, ketika misalnya melihat anak-anak mau belajar, kadang-kadang ketika belajar sambil buka buku, sambil ini, sambil itu, gitu. Padahal sebetulnya oleh guru sudah dinilai dengan kurtilas, walaupun sekarang udah kurikulum merdeka, dinilai sikapnya, ikut baca doa atau tidak. Dan gurunya pun sama, harus ikut doa. Nah, kita masih kalah barangkali dari saudara-saudara kita dari agama lain yang saya pernah lihat ketika dalam satu kesempatan di satu tempat, di salah satu rumah makan, saya ketika itu lewat, lihat ketika mereka berdoa begitu luar biasa, khusyuk, tertib, nggak ada ketika doa sambil culak-colek, nggak ada sambil heureuy. Padahal situ ada anak-anak, ada orang tua juga. Nah, itu barangkali kekurangan kita, sehingga doa kita barangkali masih mental, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan sedikitnya beberapa doa yang tadi disampaikan mudah-mudahan juga bisa diamalkan, dan mudah-mudahan kita
keluarga kita termasuk keluarga keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.